Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Mohon izin saya ingin bertanya, bagaimana hukum jika uang milik suami yang digunakan oleh istri dalam keperluan rumah tangga atau keperluan pribadinya, namun oleh suami dianggap sebagai hutang yang harus dikembalikan, padahal tidak ada kesepakatan di awal bahwa itu adalah pinjaman. Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat? Dan bagaimana jika hal tersebut membuat istri merasa terbebani dan hubungan rumah tangga menjadi tidak nyaman? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Buya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu betul istrinya macam apa. Ada istri kerjanya shopping, belanja, pemalas, belinya di warung terus. Kerjaannya online beli online. Akhirnya suami nggak percaya bahasanya orang-orang seperti itu. Istri semacam itu diberi uang, makanya harus dicatat kadang-kadang. Harus resmi. Ini karena memang ada mulai dari istri itu sendiri. Mungkin ada istri semacam itu. Tapi ada sebaliknya, suami pelit banget. Semua pelit nih. Itu jalan semuanya. Kita sebut semuanya. Kita tidak ngerti kejadian sesungguhnya seperti apa. Istri seperti itu tidak benar. Istri yang hebat adalah dia bisa menggunakan harta suami dengan sebaik-baiknya. Sebaik mungkin seolah-olah suami tidak punya tabungan, tapi istri bisa menyisihkan lalu punya tabungan demi masa depan anaknya. Seperti yang kita ketahui dari orang-orang soleh, itu punya suami istri yang solehah. Suatu ketika kami dengar dari lidah mulut beliau berkata, aku tidak memberikan kepada dia, istriku itu adalah sesuatu yang lebih. Menurutku, pas-pasan saja. Tapi di saat menjelang lebaran, menjelang apa, atau menjelang apa, aku perlu, kenapa dia punya? Rupanya begitu pandainya dia menyisihkan. Dari uang belanja yang sisa ditabung. Itu baru istri yang benar. Perlu dijaga ini. Ada lagi perempuan, na'udzubillah, kerjanya belanja. Handphone masih bisa belanja lagi. Ini hampir belanja lagi. Na'udzubillah, tidak tahu itu. Ketemu di mana perempuan semacam itu. Menyiksa. Menjadikan hidup tidak indah. Suami akan nggak bisa melestarikan, menjadikan hidupnya enak. Semuanya serba kekurangan kan istrinya nggak benar. Ada lagi sisi lain, istri yang suami yang Masya Allah, pelitnya luar biasa. Nah barangkali ini betul, kalau sampai suami pakai hitung-hitungan utang, wah ini repot. Istri bisa minta hitung-hitungan juga, suruh gaji per bulan berapa, nyusi berapa, repot. Ini adalah gaya-gaya hidup nggak benar itu. Anda sebagai seorang suami kewajiban memberi nafkah. Tentunya kan bisa dikira-kira musyawarah yang baik. Ya kecuali ketemu istri yang nggak bisa dipercaya lagi, ini repot sekali. Istri nggak bisa dipercaya repot. Sampai kita menemukan seorang suami yang nggak bisa. Sampai saya bingung seberapa salah dengan istri saya. Sudah saya tahan uang, tidak saya beli belanjamu apa saja. Tak taunya Pak, tagihannya juga banyak. Dia nggak belanja sendiri, tapi tiba-tiba tagihan. Saya mau tidak mau sayang istri saya kan malu. Innalillah. Ini dungu sekali perempuan semacam itu. Dungu, gila. Karena apa? Tidak bisa mencukup-cukupkan adalah. Begitu sebaliknya, suami sama, saya gila-gilakan betul. Karena nggak hidup ada seperti hidup itu adalah indah. Jika Anda punya, seorang suami punya harta lebih dan sebagainya, muliakan istrimu semulia-mulianya. Jangan pelit-pelit amat. Hidup tidak seperti itu, hidup pakai hitung-hitungan aja. Ya di saat mungkin ada batasan oke deh. Tolong belanja jangan lebih sebulan sebegini sayang, karena kita akan punya, wajar dong kalau begitu. Istriku kalau beli ini ya, ini. Jangan sampai kalau bulan kita hari ini kan sebulan sampai habis berapa ratus ribu. Coba bulan depan bisa ini, bisa kita nabung. Itu wajar, musyawarah semacam itu bukan pelit. Tapi ya semua yang dikeluarkan adalah pakai hitung-hitungan, suruh kayak utang lah, nggak ada. Nggak ada utang-utangan semacam itu. Utang itu harus ada ikrar loh, akad. Orang dewasa kalau utang piutang harus ada akadnya. Kalau saya meletakkan uang di saku Anda, diam-diam itu namanya hadiah. Nggak boleh langsung utang. Sehingga orang dewasa dengan dewasa itu kalau saling memberi itu, jika tanpa ada akad, maka itu adalah hadiah pemberian. Termasuk apapun, Anda, kalau saya tukang beca, langsung Pak, naik Pak. Berapa? Gampang. Oh berarti gratis. Karena tidak ada akad. Makanya harus ada akad. Akad itu penting supaya menghindari khilaf. Coba, kalau Anda tidak mau, ya naik, kita juga saya pentung 50.000. Ayo, Anda marah enggak? Salahmu sendiri, nggak ada akad. Dengan orang dewasa itu akad. Istri dewasa, suami dewasa.
Kalau tiba-tiba ada orang datang ke rumah Anda, lalu bekerja, tidak ada akad, itu gratis, free. Asalkan orang dewasa, kecuali anak kecil. Kalau anak kecil bekerja di rumah Anda wajib menggaji. Kenapa anak kecil tidak bisa diakad, tidak bisa diajak transaksi. Anak kecil 4 tahun atau 4 tahun mengapain? 5 tahun, 6 tahun. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada utang-utang akad, tapi ya bahkan, mohon maaf, tapi ini bukan, jangan ditangkap dengan cara yang jelek. Bahkan jika suami sangat pelit, sampai tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan istri, maka boleh mengambil tanpa izin, tapi hanya khudi. Kata Nabi, khudi, laki, ambillah untukmu dan anakmu. Bukan untuk beli anting, bukan beli kalung, enggak. Hanya secukupnya untuk lestarinya hidup, untuk berjalannya hidup. Seperti itu. Jadi, jangan sampai terjadi yang semacam itulah pakai utang. Ini mungkin suami pelit banget, luar biasa ini. Sampai saya ngelihat mukanya saja kayaknya nggak nyaman banget orang begitu tuh. Kok bisa sampai istri kok kolu bahasa, kok teganya? Itu mana? Utang. Kamu bayar, suami ngambil anaknya orang, nggak pernah ngasih nafkah. Nafkah diberikan pakai utang. Anda ini apa? Ada model-model laki-laki begitu. Oh, rajin ngaji, tapi nggak ngasih nafkah. Istrinya suruh ke pasar. Loh, gila ini orang. Ada lagi di sini dulu ceritanya dulu. Di sini orangnya. Saya terang-terangan begitu. Karena istri yang ngadu. Suami saya soleh banget, Bu ya. Soleh. Masya Allah, rajin ibadah, rajin pengajian. Oh, Masya Allah. Cuman sayang, Bu ya, dia tuh nggak pernah mau kerja. Terus saya ke pasar setiap hari. Suamimu di rumah, tasbihan dikiran. Wah ini, salah ngaji kali. Ngajinya sama Bu ya. Nggak enak ini, ngaji sama. Nggak begitu tolong. Indah hidup. Istri menjaga harta suami. Istri kalau mendapatkan sesuatu dari suami, bisa dirawat dengan baik, ada nabung segala macam, sepandai mungkin. Beli sayur yang murah, jangan gengsian, di pasar tradisional nggak mau yang, oh kangkung 250 boleh, action jadi 750. Ini bukan istri yang baik. Bukan istri yang baik. Seorang suami sama, pelitnya luar biasa, Masya Allah. Sampai ada suami itu beli makanan sendiri, nasi goreng, beli satu, makan sendiri, istrinya suruh lihat di rumah. Sampai ini, enggak tahu ini model kepalanya apalah apa itu. Ada loh orang begitu. Benar-benar kalau hidup tidak saling menghargai itu sudah tidak indah. Makanya kami keras dalam hari ini. Hidup saling menghargai, saling memuliakan, saling menjaga. Termasuk perhatian seorang istri, tanda pengabdian seorang istri adalah bagaimana bisa mencukup-cukupkan rezeki yang diberikan oleh Allah melalui suaminya. Ini adalah wanita solehah, itu adalah yaitu di saat dipandang suami menyenangkan, bisa menjaga harta suami, dan di saat ditinggal menjaga kehormatan suami. Ini wanita solehah. Itu saja semoga. Jadi nggak benar seperti itu. Kalau memang itu kewajiban untuk beri nafkah, kalau pakai utang-utang ya nggak benar, bukan menjadi utang. Yang sudah diberikan untuk nafkah anak-anaknya, makan istri. Cuman tadi ada kalimatnya untuk kepentingan pribadi. Pribadi siapa ini? Kalau dia sang istri ya ngomong dong. Kalau nggak ngomong Anda khianat dong. Kalau khianat Anda wajib mengganti bukan karena utang. Khianat tiba-tiba beli sesuatu pribadi sifatnya. Ngomong dong kalau duitnya suami. Kecuali sudah diberikan kepada Anda memang benar-benar berikan. Tapi kalau istri nggak amanah juga repot. Baik indahnya coba. Istri amanat, istri jujur, suami juga Masya Allah dermawan, mudah, enak. Bahkan kadang sebagai seorang suami banyak kita menemukan suami yang lebih percaya kepada istrinya. Kenapa? Dia ngerti dia sangat lemah. Kalau punya uang cepat habis. Ada suami. Karena dermawan dia. Setiap ada orang ini nggak tega dikasihkan. Ada orang ASEAN sampai anaknya pun lupa dia. Sehingga perlu istri yang memegang. Istrinya benar, ya bagus. Dan kita menemukan juga istrinya bagus. Sampai dia ngomong, Bu ya kalau bukan karena istri saya berantakan saya. Tapi setelah uang saya serahkan pada istri saya. Ternyata subhanallah bisa nabung ini, bisa ini dan sebagainya. Bisa, itu istri soleh. Maka jadilah Anda istri seperti itu. Istri mikir urusan pribadinya sendiri ya. Sampai lupa urusan kepentingan masa depan anaknya. Ada problem dia. Dan tidak akan indah rumah tangga semacam itu. Rumah tangga adalah saling menghargai, saling mengerti, ya, saling menjaga, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.